Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kita akan melihat bagaimana kalau dosen berkumpul dalam rangka penyamaan persepsi dalam pembimbingan skripsi. Oke, langsung saja kita menonton. Tapi jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Workshop penyamaan persepsi pembimbingan penyusunan skripsi Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, 31 Maret 2021, segera dimulai. Sebelum memulai acara ini, marilah bersama-sama kita lafazkan basmalah. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dosen yang terhormat dari 3 program studi pada acara kita yang pertama, dan terima kasih atas kesempatan dan kehadiran pada hari ini. Dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik beserta jajaran. Maka marilah bersama-sama kita membaca doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Murid Syah Fatimura, Sarjana Teknik Magister Teknik. Kepada Bapak Murid Syah, kami persilakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan ridhonya jualah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini, dan baru ini formasinya agak lengkap meskipun masih ada beberapa mungkin yang masih di jalan. Pak Bakri belum ada ya, 19 sebenarnya, tapi tidak rampung-rampung. Kenapa? Karena ada nampaknya suatu rantai yang hilang dan lain-lain itu berdiri sendiri semua. Nah, ternyata baru dalam waktu terakhir ini, dalam 1-2 bulan terakhir kita baru ketemu benang merahnya, sehingga kita bisa bikin roadmap bagaimana peran dari dosen pendamping, dosen DTY itu mulai dari mahasiswa masuk sampai tamat. Nanti kita akan tunjukkan nanti fokus di mata kuliah yang dipegang masing-masing dan fokus di bimbingannya masing-masing dengan pola pikir masing-masing. Maka mulai hari ini kita akan mulai fase baru, kita punya persepsi yang sama dengan pedoman baru. Dan pedoman ini baru kita selesaikan, pedoman skripsi dan pedoman KP baru selesai. Namun yang skripsi itu sudah efektif mulai hari ini berlaku, karena besok setelah ini tindak lanjutnya akan ada workshop gelombang pertama dulu, sesi pertama. Nanti kita masih buka untuk sesi selanjutnya karena tidak mungkin mahasiswa semester atas yang sudah terlanjur ngambil dan tidak ikut dalam workshop besok terus kita abaikan, tetap harus kita ini. Namun kita targetkan bahwa workshop penulisan skripsi itu kita lakukan setiap semester genap. Sedangkan KP ini harus kita workshopkan juga. Jadi KP kita nanti akan berubah total, tidak seperti dulu. Semester 7 dia akan mulai proposal. Jadi itu targetnya. Jadi ganjil itu KP, genap itu skripsi. Itu yang harus kita pahami bersama. Kedua, kenapa? Karena selama ini kita itu formatnya itu tidak jelas kiblatnya kemana.
nggak jelas kiblatnya kemana. Terus metodenya termasuk teknik penulisannya juga, masalah pustakanya seperti apa, nggak jelas, nembeknya kemana nggak jelas. Itu yang pertama. Kedua, ternyata tidak sesederhana itu karena format format dari hibah Kemenristek BRIN itu tidak semuanya fokus kajiannya itu bisa kita ambil, tetapi kita bisa lihat dari pola pikir atau cara dia membagi fokus. Jadi kalau di penelitian itu ada beragam fokusnya. Lalu walaupun ini penyamaan persepsi karena kaitannya panjang, jadi nanti Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa mulai dari mahasiswa masuk, mereka nanti sebagai mahasiswa baru, kemudian mereka akan mengikuti PKKMB. Selesai PKKMB, otomatis melalui usulan prodi kita akan terbitkan SK dosen PA. Dosen PA ini polemik dari zaman dulu. Dosen PA ini jadi polemik. Polemiknya di mana? Dua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Bapak Adi Guna beserta seluruh jajaran pejabat pengelola di lingkungan Fakultas Teknik, Bapak Ibu dosen, pembimbing skripsi yang saya banggakan. Pertama saya mohon maaf karena tadi terlambat menghadiri dulu acara pembukaan konker dan sekarang masih berlangsung sehingga Pak Rektor dia tidak bisa hadir dan beliau menugaskan saya untuk menghadiri acara kegiatan hari ini karena ini kegiatan yang sangat penting sekali dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik khususnya di Fakultas Teknik. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan bersama beberapa hal yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik. Saya hanya akan menambahkan beberapa hal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan Universitas Fakultas Teknik sudah mengadakan kegiatan penyamaan persepsi ini. Tentunya ini sangatlah penting agar setiap dosen di Fakultas Teknik khususnya pembimbing skripsi ini memiliki pemahaman kemudian persepsi yang sama dalam melakukan persepsi dosen pembimbing skripsi Fakultas Teknik secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki materi-materi. Selesai pembukaan Sebelum memulai acara selanjutnya, yaitu materi-materi, sambutan dari Bapak Wakil Rektor Universitas PGRI Palembang tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada hari ini. Dan marilah bersama-sama kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan terakhir, pengelolaan latihan sistematis. Ini menjadi PR besar kami. Kenapa? Kita selama ini melakukan kegiatan sporadis. Ada kegiatan ini, akhirnya karena banyak kegiatan, tuntutan banyak yang terlupakan, banyak yang para pengelola dengan kapolca, sehingga kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang stepnya itu terlewatkan. Oleh sebab itu mari kita biasakan sama-sama semua lini, tidak hanya dosen, staf juga. Ada kegiatan-kegiatan khusus yang rutin dilakukan, sebagusnya ada semacam checklist kegiatan atau checklist apapun, karena checklist itulah merupakan sistem pengingat bagi kita supaya ada tahapan kegiatannya yang tidak terlewatkan. Lanjut Bu. Oke. Kemudian atasan pokok transformasi fakultas, pertama tidak ada kegiatan itu yang bisa dilaksanakan tanpa pembiayaan atau finance. Kemudian menciptakan image good performance. Jadi dulu teknik itu ya. Kemudian ada di tengah-tengah halaman pakai huruf Romawi besar, ya. Jangan pakai nomor 41, 42, jadi pakai Romawi, ya. Jangan pakai penomoran biasa itu. Kemudian dari 41 misal pendahuluan, ya, 2 spasi. Nah ini mahasiswa ini penyakitnya
sering salah pada saat dia dari bab 1 ke judulnya pendahuluan itu sering salah ya. Jalannya terlalu jauh, dia bilang itu sudah 2 spasi Bu, nanti biasanya jauh ya jaraknya karena ada pengaturan lagi di spasi itu yang mungkin belum dia centang ya. Kemudian huruf nomor bab Times New Roman ya. Kemudian hurufnya Times New Roman ya, untuk judul lampirannya Times New Roman 12 ya. Jadi ini sebenarnya kegiatan kedua yang mungkin dilaksanakan di bulan kedua dan bulan ketiga nanti juga di situ ya. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya, sudah familiar. Nah ini untuk skripsi bagian atasnya juga ya. Itu ada bidang kajiannya juga. Kemudian ada judul, tadi judul yang bentuknya disusun seperti piramida terbalik, tapi kita juga harus melihat dari ininya juga ya, susunan kata-katanya juga ya, cara menggal katanya juga harus diperhatikan ya, jangan nanti malah karena kepingin piramida terbalik nanti malah kali apa lagi ngapa? Pertanyaannya sudah beda, tinggal dipatuhi saja. Jadi kalau di sidang itu sudah harus ada nampilkan ini, poin-poin ada 8 poin. Pertama, apakah hasil penelitian tersebut memiliki nilai inovatif? Maka mahasiswa harus berusaha, skripsi itu harus punya nilai inovatif. Mencarinya harus ditampilkan. Pak ini nampak skripsi aku ini nilai inovatifnya dibanding penelitian yang sebelumnya cak ini aku ubah jadi cak ini, sehingga punya nilai inovatif skripsi aku. Kemudian dia sudah bicara, mano skripsi ini bisa tidak diaplikasikan di lapangan. Itu harus narasinya terkonsep di PowerPoint-nya bahwa kaget penelitian ini kalau cara aplikasi di lapangan cak ini.